Perkenalkan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, nama saya Pendeta Prasetyawan Kusworo. Saya berasal dari GKJ Salatiga Selatan. Nama klasisnya Klasis Salatiga Bagian Selatan. Biasa kami singkat KSBS. GKJ Salatiga Selatan adalah salah satu dari 9 gereja yang ada di Klasis Salatiga Bagian Selatan. Jadi jumlah gereja seluruhnya di Klasis Salatiga Bagian Selatan ada 9 gereja. Kebetulan saya di Klasis Salatiga Bagian Selatan membidangi atau dituakan di bidang gospel. Dan dalam program anggaran serta kerja kami, di antaranya kami hendak menghidupkan kembali pembangunan ekonomi jemaat, karena PEJ untuk beberapa tahun belakangan ini memang agak tidak diperhatikan. Seiring dengan bertambahnya waktu dan juga kita kebetulan pada tahun ini sedang dilanda pandemi COVID-19, baru kami tersadar bahwa PEJ perlu dikembangkan, karena kalau tidak maka tentu saja jemaat-jemaat akan merasa kesulitan dan terpuruk dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu ada beberapa yang dikembangkan, khususnya ketika kita diajak bekerja sama oleh Trukajaya untuk membuka warung yang dijalankan dengan bersama-sama anggota seklasis Salatiga Bagian Selatan. Dan anggota dari pengusaha-pengusaha kecil itu juga terdiri dari anggota gereja-gereja se-KSBS. Ada yang produksi barang, ada yang produksi makanan, ada yang jasa dan sebagainya. Kami himpun selama ini dalam wadah PEJ Klasis Salatiga Bagian Selatan. Dan kami juga sudah mulai untuk madik-madik atau mencari tempat yang tepat untuk kami dapat memasarkan bersama di warung klasis tersebut. Untuk hal tersebut di atas, maka kami mengajak teman-teman seklasis Salatiga Bagian Selatan, siapapun dan dimanapun, ikut mendukung program ini, sehingga ada pemberdayaan untuk teman-teman kita yang sedang berusaha atau menjadi pengusaha-pengusaha kecil ini suatu saat nanti menjadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Dan itu membutuhkan dukungan dari beberapa pihak tentunya. Yang pertama tentu seklasis, karena bagaimanapun itu untuk kita, dari kita dan oleh kita, Klasis Salatiga Bagian Selatan. Yang lebih luas lagi tentu kami ingin didukung juga oleh teman-teman dari klasis-klasis lain se-Sinode GKJ. Dan tentu saja sebagai bapaknya, kami juga tentu berharap kepada Sinode GKJ. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita untuk memberdayakan ekonomi jemaat lewat hal-hal yang kecil, lewat warung bersama. Dan yang selanjutnya, kita punya harapan bahwa ke depan nanti kita akan menjadi lebih baik. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai bertemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Timothy Marsudi. Saya jemaat GKJ Sidomukti Salatiga, Klasis Salatiga Bagian Selatan. Pekerjaan saya di bidang multimedia, khususnya videografi. Jadi saya menggeluti pekerjaan ini sejak awal tahun 2000 lah.
Saya menyukai pekerjaan ini karena memang hobi, salah satu dari hobi, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada saya dan menjadi sebuah hobi dan akhirnya menghasilkan secara sisi finansial, mendapatkan keuntungan dari bisnis ini. Terus saya memulai ini sekitar, saya mengenal dunia videografi ini awal tahun 2000, terus mulai menggeluti serius ke dunia profesional sekitar 2005 sampai sekarang. Jadi sekitar hampir 15-17 tahun lah, kalau di total semua hampir 20 tahun dari mengenal sampai sekarang, itu sudah hampir 20 tahun. Dan ya puji Tuhan sudah mendapatkan berkat dari dunia pekerjaan yang saya geluti selama ini. Sebenarnya dunia yang saya geluti ini adalah dunia industri kreatif ya. Jadi seperti saat ini di masa pandemi seperti ini, mungkin banyak suatu pekerjaan yang naik turun lah secara pemasukan, secara order, secara apa ya, udah semua bidang usaha mengalami penurunan lah istilahnya seperti itu. Tapi yang saya pribadi rasakan selama ini, saya juga pasti terdampak, tapi tidak mengerikan yang dibayangkan orang-orang di luar di industri seperti ini. Karena kembali lagi, saya bekerja di dunia industri kreatif, ya kita harus kreatif, kita harus bisa mencari cerah ketika pandemi seperti ini. Kita harus banyak ide untuk menawarkan ke klien, kita harus banyak ide menawarkan ke customer. Karena sekarang malah di masa pandemi seperti ini, dunia seperti videografi, seperti yang saya geluti selama ini memang sangat diperlukan. Jadi bukan menjadi masalah sebenarnya kalau kita memang ingin keluar dari masalah pandemi seperti ini, masalah penurunan order seperti ini, sebenarnya menjadi sebuah tantangan aja juga. Dan yang memotivasi saya untuk tetap berkarya di dalam pandemi ini, ya salah satunya saya juga punya beberapa karyawan atau beberapa orang yang harus saya beri penghidupan, semisal penghasilan. Kalau saya tidak bergerak, saya tidak kreatif, ya mereka juga di belakang saya masih banyak orang yang membutuhkan income, atau selain saya sendiri juga orang yang di belakang saya. Ya saya harus kreatif dan memberikan, ini pandemi ini bukan sebuah masalah, tapi kita memicu kita untuk menjadi sebuah pengembangan kekreativitasan untuk dunia saya ini. Jadi memang saat ini dunia videografi, fotografi, dan multimedia sangat dibutuhkan, bukan menjadi sebuah masalah atau penurunan atau bagaimana di dalam masa pandemi ini. Saat ini kesempatan bagi kita yang mungkin bekerja di bidang multimedia, industri kreatif seperti foto, video, dan lain-lain, ini kesempatan kita untuk kita berkarya seperti itu, dan tidak melulu untuk dinilai secara uang. Jadi memang saya mengawali karir saya itu, memang saya dari nol, tidak bisa, kamera itu sangat awam bagi saya, tapi saya diberi kesempatan untuk mengenal sebuah kamera, ya, akhirnya ya suka dan berani membeli dan belajar, dan akhirnya menjadi sebuah bagian. Kemana-mana saya bawa kamera, momen apa saya abadikan. Dan pekerjaan saya itu juga berkaitan dengan momen-momen orang kebahagiaan, orang yang susah, orang itu saya mendokumentasikan itu. Orang yang pengen dalam wedding, kita ikut bahagia ketika kita bekerja. Ada orang bahagia sedang merayakan kebahagiaan pesta pernikahan, kita di tengah-tengah mereka, kita juga bisa merasakan itu. Ketika ada momen yang menyedihkan seperti apa yang mungkin kehilangan orang yang dia cintai, kita juga ikut larut ke situ juga ketika kita mendokumentasikan seperti itu. Apalagi pengalaman saya juga sudah pernah bekerja di dunia broadcasting, jurnalistik juga. Jadi banyak pengalaman, banyak peristiwa yang saya alami, dan itu menjadi sebuah pengalaman yang tidak ternilai bagi saya. Jadi ketemu banyak orang, banyak teman, banyak relasi seperti itu. Dan selama ini sama juga, semisal saya mengrekrut orang yang
ingin membantu saya juga tidak mengambil orang yang sudah bisa. Jadi banyak sekali orang yang belum bisa, belum mengenal kamera, saya ajari sampai dia sampai bisa. Dan dari belum bisa editing sampai bisa editing, belum bisa kamera sampai bisa mengenal kamera dan menggunakannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang susah ketika kita mau, dan tidak ada yang susah ketika kita mau belajar. Jadi sebenarnya kembali lagi, bisnis ini bisnis industri kreatif, dan semua orang sebenarnya ada sisi kreatif orang itu pasti ada, cuman mau dikembangkan atau tidak, dan dikembangkan dari sisi pekerjaan, setiap pekerjaan orang itu. Jadi mungkin kalau di dunia saya, dunia video foto, kita berkreativitas untuk mengembangkan usaha ini seperti itu. Oke, kembali lagi, mungkin saya bercerita dari awal sampai akhir tadi. Jadi saya lahir maksudnya memulai usaha ini memang dari sesuatu yang tidak bisa. Saya benar-benar tidak ada basic videografi, kamera, tapi Tuhan kasih kesempatan. Saya memulai dari sebuah pelayanan multimedia di gereja, akhirnya saya menyukai bidang ini, dan akhirnya saya mengembangkan diri. Jadi memang kalau dibilang orang harus bisa memulai, harus sesuatu yang profesional, harus mengenalin, enggak. Sebenarnya kita mengambil kesempatan aja yang ada, apapun itu, pekerjaan apapun kita ambil, dan kita mau belajar. Dan pasti kalau kita mencintai, menyukai pekerjaan itu, kita akan pasti berkembang. Jadi apapun jenis pekerjaannya, terutama seperti pengalaman saya dari yang enggak bisa sampai bisa, bahkan saya sampai terjun ke dunia profesional broadcasting, sampai saya membangun usaha sendiri, itu berkat dari Tuhan. Dan saya mengiyakan, dan saya mengembangkan diri, mau belajar, dan akhirnya juga bisa sampai, ya kalau dibilang orang ya sukses secara menurut saya pribadi. Kalau menurut orang lain ya belum tahu saya. Jadi menurut saya sudah cukup puas, dan ingin mengembangkan ini menjadi sebuah tetap hobi yang dibayar. Kalau orang bilang sekarang sudah pekerjaannya menyenangkan, kemana-mana, dolan. Kalau dari finansial kita juga dibayar, dan menurut saya dunia ini, dunia videografi sangat menarik bagi saya, bagi orang yang tidak mengenal dunia ini mungkin akan bingung harus memulai dari mana. Tapi kalau teman-teman, Bapak Ibu atau saudara ingin memulai bisnis apapun, yang penting mencintai, siap memulai, dan mau belajar, pasti semua akan berkembang dengan baik ya. Semua itu saya akhiri dengan berkat dari Tuhan yang saya terima dan saya iakan, dan saya mau belajar. Akhirnya Tuhan buka jalan, dan sampai sekarang saya hidup dari sebuah kamera di samping saya ini. Jadi dari sebuah kamera ini tinggal siapa yang pegang, dia akan berfungsi dengan apapun itu. Jadi tinggal kita mau belajar atau tidak, mau dunia apapun sebenarnya sih. Ya, terima kasih. Demikian cerita saya untuk dalam dunia pekerjaan ini dari A sampai Z. Mungkin ya bisa memberi manfaat bagi saudara semuanya. Yang jelas tetap semangat dalam masa pandemi seperti ini, dalam masa apapun tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati.